Oke guys, welcome back to my channel. Jadi kembali lagi di video Kulsen Dimas dan Tommy. Coba mau cerita horor kita ya. Itu topik kali ini adalah macam-macam ya. Ya memang mumpung ini kan kebetulan malam Jumat. Malam Jumat. Ya kita gabut aja ini sebenarnya bikin konten ini. Sudah lama ya kita nggak bikin cerita horor ya. Iya. Udah tahun 2000 berapa itu ya? Kalau nggak salah 2020 ya, gitu ya. Terakhir sudah, itu udah lama sekali ya, 2 tahun lah ini 2022. Iya itu sudah. Saya sebenarnya gabut aja sih guys ya bikin konten ini ya. Ya sebenarnya kita nggak ada rencana sih, langsung aja, ya kan? Iya. Jadi kemarin kan sempat juga itu di Cibodas itu sempat guys ya, aku kan di Cibodas itu sebenarnya aku nggak ini sih, cerita horornya ini pengalaman aku aja ya. Dulu tuh di Cibodas guys ya, banyak sih orang-orang bilang tuh di Cibodas itu angker ya, angker Banyak yang bilang di situ. Ya biasanya aku sih dulu tuh gara-garanya itu dulu pramuka ya guys ya, dulu pramuka waktu ngajar sih waktu dulu tuh 2000 berapa ya, 2019 itu dulu ngajar sampai akhir itu ya, akhir tahun itu nggak salah itu 2019 itu kalau nggak salah itu mesti ada BST, Bonter Scott Competition. Nah dulu tuh memang sering angker situ karena nggak mungkin di BST itu nggak ada yang kesurupan, pasti itu mas. Ya kalau bisa dibilang itu di BST itu tempat pramuka, kegiatan competition itu yang kayak lomba-lomba pioneering yang bikin tongkat-tongkat itu. Mungkin itu zaman dulu ya, jarang sih kalau waktu angkatanmu kan mungkin sudah lama kali ya. Terlama. Iya itu sudah. Nah itu di Cibodas itu guys ya. Nah mungkin kalau kita nggak dari situ mesti nggak kesurupan, pasti ada itu yang kesurupan pasti. Nah contohnya itu kayak anak-anak itu yang biasanya pikiran kosong itu ya di Cibodas itu ya. Itu kan Cibodas itu ada kayak pesawat-pesawat itu ya guys ya, pesawat terus dan juga di Cibodas itu juga kan yang di seberangnya itu kan Ya itu di sebelahnya yang ada zebranya itu nah. Iya. Yang ada patung sapi itu, kerbau, patung dinosaurus, dinosaurus juga itu, zebra, banyak pokoknya. Ada yang patung bukan patung sih, ada kayak kapal gitu kan. Oh iya dulu tuh kapal juga. Itu sebenarnya dulu tuh sempat juga sih aku waktu itu kalau nggak salah aku itu pernah bilang ada anak muridku ya dulu tuh namanya Ariel ya. Aku udah bilang sama dia, Ariel kamu hati-hati ya, di belakang tenda itu ada something wrong, aku bilang gitu. Apa itu kak? Katanya aku bilang begini kan, ada pokoknya kamu jangan ganggu lah. Oh iya kak, ya pokoknya jangan kamu ganggu terus gini. Terus aku kaget, dia itu teriak-teriak di belakang tenda itu kan, ada tuh anggota itu nggak sampai ya itu ya tuh Rapli kayak itu tuh. Temannya Rapli itu dulu siapa yang kecil-kecil itu ya, pokoknya anak lupa sih, pokoknya ada itu pokoknya yang si ini ada murid gitu mas. Dia itu awalnya udah gue kasih tahu kan, terus dia teriak tolong begitu kan, rupanya ada semut. Aku pernah juga itu di bundaran Sintuk itu kan sama teman itu coba uji nyali sama puat. Nah habis itu kan aku duduk di tengah bundaran itu. Nah habis itu awalnya gini kan, aku itu nyandar gini tanganku ini nyandar di di bundaran itu kan. Tiba-tiba aku tuh digigit semut itu ya, semut angkrang itu kan. Temanku malah lari itu, puat itu. Kamu kenapa? Cuman aku digigit semut angkang, cok, aku bilang.
dia ketakutan, dikiranya aku ngeliat penampakan. Itu sudah, makanya kan apa, kadang itu sebenarnya ya, yang aku tahu ya di Bundaran Sintuk itu sebenarnya nggak ada ya guys ya. Kalau pengalamanku loh ya, kata orang lain tuh merasakan, yang aku rasakan di Bundaran Sintuk itu nggak ada, karena Biasa aja kok di sana. iya, karena ada teman juga sih kerja juga di bagian ini kan, bagian penanaman itu, teman dari ibu juga, penghijauan. Nah tapi itu pas aku ditanya kan, kalau kamu itu Zen jangan di situ, jangan uji nyali di bundaran katanya, kalau kamu silakan masuk ke apa, ke Cibodas. Tapi banyak sih, kayak kemarin tuh ada kakak kelas ya, bukan kakak kelas sih, kakak pembina juga ya kan, dia itu ini bilang kepala T-Rex itu kan kalau nggak salah di Cibodas itu ada patung dinosaurus itu. Iya ada. Jadi itu patung dinosaurus itu kayak 3D guys, tahu 3D ya guys ya, jadi kayak 3D kayak ngikutin kita arah mau kemana itu diikuti dengan wajahnya itu. Aku juga kaget itu. Terus apa namanya, kayak ada patung bau jamu tau kan, Yang bawa jamu itu. itu sudah, itu angker sekali itu. Itu sekarang berapa kali dia ganti baju sudah ya, karena ya ada yang pengecetan itu. Iya. Tapi memang sih angker di situ ya, rata-rata itu kebanyakan orang habis kayak kompetisi pramuka itu mesti itu dia apa namanya, di ada yang kesurupan, ada yang kayak apa namanya, pokoknya stres lah pokoknya. Aku masih ingat dulu tuh Di situ kan pernah juga kan ada ojek kan. Ojek itu lewat situ, tukang ojek itu kan. Nah, nggak lama dia lewat situ apa di apa namanya, dikasih begini apa namanya itu, oh di itu apa sih namanya, diberhentiin lah ya, di KW kayak di aw gitu ya, itu perempuan cantik katanya. malam gitu ya. Malam itu bayangkan tuh jam 1 katanya. Mana ada cewek situ jam 1, ngapain cewek cantik lagi. Dulu ya. Udah lama dibonceng sama dia. Kenapa pas mau sampai ini koperasi itu Oh iya, koperasi hilang sudah. ringnya itu ya, padahal lewat pos itu ya. Lewat pos. Mungkin orang bilang pos itu mungkin ya biasa aja, mungkin dia ngeliatnya kayak itu ya, Iya. kayak nggak ada orang gitu di belakangnya. Iya. Ngeri juga sih. Kenapa dia noleh ke kaca spion begini kan? Langsung begini kan. Hilang. Karena aku tuh pernah mas, aku kan ngampas sama Puat. Nah ini ngapas roti guys ya. Nah ceritaku ngapas roti. Waktu itu Keranto Pulung. Nah Keranto Pulung kan aku udah bilang sama Puat kan, Puat itu mobilku itu pernah mogok di apa Ranto Pulung, gue bilang. Ah masa sih katanya gitu kan. Iya serius. Gara-garanya apa? Ayam. Aku bawa ayam waktu itu. Kalau nggak salah dari Ranto Pulung kan mau ke Sangatta itu bawa ayam. Berat gitu mobilnya. Bilang, kenapa ini mobil itu? Agia itu guys ya, Agia. Berat betul. Baru kenapa pas sudah setelah dia ini pas kita berhenti tuh sampai yang mau ke KPC tuh. Iya. Nah, yang mau ke bukit itu kan ada yang jalan lurus itu kan. Nah itu aku berat betul di situ. Baru katanya ibu kan langsung apa, buang aja itu ayamnya separuh. Bener langsung jalan. Aku bilang ini kayaknya ada yang duduk di atas mobil ini kayaknya. Nah aku ada juga cerita ini ya, yang pas apa namanya, mau ke Gogot itu kemana? Iya. Longkali. Oh Longkali ya. Iya. Oh iya. Itu iya. bawa aja ini. Kan ceritanya itu kalau nggak salah bulan kemarin lah, sebulan yang lalu. Sebulan yang lalu ya. Iya. Kan aku itu ke Longkali, dari sini berangkat itu sekitar malam lah, jam 11 malam berangkat, Balik lagi. nyampe sana siang, berangkat sore. Nah pulangannya lewat Bukit Soeharto itu. Bukit Soeharto ya. Bukit Soeharto. Nah kenapa dari jauh itu ada mobil ini kan, apa namanya, rupanya ada kecelakaan. Oh ada kecelakaannya di Bukit Soeharto itu. Bukit Soeharto ya. Kenapa pas melewati Bukit Soeharto sekitar jarak ada mungkin dari kecelakaan itu kita sejarak
100 meter lah. 100 meter. Situ keciuman bau apa namanya, bau bangkai. Kenapa pas gini kan cium bau itu pas cium bau bangkai itu kan, satu mobil bilang kamu jangan ditegur kalau bilang begitu, katanya kan. Kamu yang tegur. Iya, jangan ditegur. Kenapa pas pertengahan ini mau ini apa namanya, mobil itu terseberat sekali. Pas sampai mau ke Bontang itu sudah mau sampai di jalan Bontang sudah kan, Yang Samarinda. Bontang Samarinda. Oh, Bontang Samarinda. Ya sampai situ mobil ini terseberat sekali. Kenapa pas tidak lama tiba-tiba ban belakang sebelah kanan sebelah kiri Ya. sebelah kiri itu bukannya kempes, lepas bannya. Yang anehnya biasanya kalau ban lepas, Maaf ya guys ya, tadi apa namanya, memorinya penuh. Udah kapus sih. Terus kamu tadi gimana? itu kan saya sampai yang di ban itu ya. Sampai di ban tadi tuh. Yang anehnya itu biasa kan kalau ban mengelinding itu kan, kalau ban lepas itu kan jauh itu terlempar kemana bannya. Ini anehnya itu Masih di situ ya. pas di samping mobil bannya itu apa namanya, langsung miring begini, itu lepas bannya, maksudnya pas di samping begini rebah ban itu di samping ban. Setelah itu kan itu hujan lagi itu, gerimis. Biasanya tuh ciri orang gerimis dipatahkan itu biasanya gitu ya. Masih apa namanya, kayak ada yang satu yang aku bikin kaget itu kan, supirnya kan turun kan. Supirnya itu kenapa itu dia, supir itu lihat ada orang duduk, orang besar duduk di atas mobil, bersila lagi begini. gila ya. Semacam kayak orang besar gitu ya. Iya, itu bayangkan jam 3 sampai jam 5 kita di situ. Bau hilang orang ini, orang besar itu. Pagi kan sore itu? Malam. Jam 3 malam. Oh, itu kecelakaannya memang itu ya? Iya. Wah, parah sih. Jam 3 malam itu bayangkan kecelakaan, jam 3 sampai jam 5 itu. Sepi ya di situ ya? Sepi. Bayangkan di tengah kita tentang hutan. Mau minta tolong ke siapa kan? Habis itu kan setelah jam 5 dilihat lagi, dicek kas mobil, hilang sudah. Jam 5 subuh itu ya? Jam subuh itu orang azan lah sudah. Kupikir waktu itu asar kamu ceritakan itu ya? Lain. Subuh. Jam 3 subuh itu, jam 3-an itu. Jadi langsung gaspol ke Bontang. Ganti ban. Periksa yang anu itu baut. Bayangkan lo baut yang panjang segini, itu bisa patah lo bautnya. Nah, segini lo gedenya bautnya, sejempol ini bisa patah. Penumpangnya lo nggak seberapa. Bayangkan baut segede sejempol begini, baut ban mobil itu bisa patah. Keempat-empatnya patah. Berarti gede memang orangnya. Makanya ada yang patah, ada yang satu juga bengkok begini. Itu nggak wajar kan. Habis itu ngobrol-ngobrol sama supirnya ngeliat ke atas mobil begini. Ya. Nah, habis itu ganti ban selesai gini, ganti ban ceritaan aku. Tom katanya, kamu udah lihat, kata di atas itu apa, ada orang besar di atas duduk. Walah, aku bilang pantas ini apa, perasaan gak enak. Apalagi itu ya, apa namanya, pas gelap-gelap gitu. Gelap lagi. Udah aku pikir itu asar waktu kamu cerita itu. Malamnya ya, jam 3 itu dari sana, dari Longkali itu berangkatnya sore. Sore habis asar jam 4. Sampai di Bukit Soeharto jam 3 malam. Bayangkan dari Longkali itu Penajam Pasir Utara itu sore berangkat lah, sekitar habis asar lah jam 4-an itu. Dari sini sampai jam 3, sampai Bontang jam 3 subuh malam. Jam berapa jam perjalanan itu? Gede juga ya. Nah, itu aja. Itu mungkin makhluknya itu
Ya mungkin yang gue bilang itu, mungkin yang gue bilang bau bangkai itu mungkin ikut kayaknya dia. Ya pokoknya intinya mungkin kita salah juga kali ya ngomongin itu jalan. Pokoknya gini ya, seandainya kalau mencium dalam, seandainya kalau kita lagi jalan kah atau kemana gitu kan, atau mencium bau apa gitu, bau bangkai, jangan pernah ditegur, gitu aja pokoknya. Itu pengalaman lah ya. Ya pengalaman sudah. Sama juga waktu aku ngampas roti kan aku udah bilang sama Puat kan. Puat itu sebenarnya teman guys, dia ngajak aku ngampas roti waktu itu. Waktu itu pulang malam dari Rantau Pulung apa namanya itu ya, di itu daerah Bengalon sana, arah sana itu kan, ngampas roti. Kenapa baru itu sudah lumayan sih guys, bagus itunya, apa namanya, tempatnya itu mas, bagus itu. Nah tempatnya itu bagus, terus udah lama aku dengar dari berita sekarang itu jebol sudah. Rusak jalannya. Jadi orang-orang ampas itu kalau nggak salah lewat jalan itu, jalan Bengalon. Selisih 2 jam ceritanya. Iya. Katanya aku dengar belum ada perbaikan sih katanya, tapi nggak tahu kalau sekarang. Nah itu ceritanya dulu tuh waktu sebelum ada kerusakan itu kan. Itu jujur ya, apa namanya, nggak tahu itu halusinasiku atau bagaimana ya. Coba itu mas, pas pulang itu lihat orang ini dari kepalanya. Dia udah pernah aku ceritain sih, cuma ini aku pengalamanku ceritain kepada kalian. Jelas-jelasnya sini merah, pakai batik, baju batik merah, merinding kan. Gitu kan. Habis itu nggak lama itu aku bilang astagfirullahaladzim, aku tuh bawa mobil kan, astagfirullahaladzim ya Allah. Itu sambil aku ngeliat juga ini jalan juga, itu pas tikungan tuh guys. Bayangin ya, ngeliat begitu pas tikungan. Coba kalau pas lagi kaget gitu kita pasin apa itu. Itu posisinya nggak lagi juga sih mobil untungnya loh ya, masih 45 km lah kecepatannya pas ada tikungan itu. Aku tahu guys ya, sampai di aku tuh mulai dari situ pas aku ngeliat makhluk itu kan, jelas-jelasan di sini nggak ada ini, sumpah betulan. Baru itu ini berdarah di sini, kayak apa namanya itu, pakai baju batik berdarah gitu. Merinding kan, korban pembunuhan kayaknya gitu. Nggak tahu lagi sudah, ngeri sudah itu. Baru aku sampai di mana itu, di Sangatta ya. Alhamdulillah ya, namanya Allah sudah melindungi aku di jalan. Ya pokoknya kita kemana-mana tuh selawatan. Pokoknya dari aku lihat itu ya, aku sama waktu itu nanya, kenapa kamu, katanya gitu. Nggak apa-apa, aman aja, gue bilang gitu. Aman aja, nanti lah aku ceritain di Sangatta, gue bilang gitu. Sampai di Sangatta aku ceritain, kamu tahu gak buat apa, aku lihat orang gak ada kepalanya. Tahu dia bilang apa? Nanti kita besok subuh aja kita berangkat, biar nanti sampai sana siang, baru nanti kita pulang jam 3. Aduh, pokoknya itu sudah takut juga dia itu sebenarnya. Kemarin tuh pokoknya jam 3 siang itu mas, kita harus cepat-cepat pulang sudah. Jadi sampai Sangatta jam 4:30. Setengah 5 sampai Sangatta sudah itu. Kadang tuh 1 jam, setengah jam sih sebenarnya dari situ, setengah jam. Karena aku bawa laju kan, apalagi masih ada sisa roti basi itu kan. Nah itu pokoknya cepat-cepat sudah. Tapi kemarin tuh pas posisinya malam Jumat sih itu jadwalnya iya. Nah aku bilang begini, kamu nggak salah kah itu kamu buat jadwal itu malam Jumat? Aku bilang hari Kamis, aku bilang gitu kan. Enggak, ini udah waktunya, ini nagih katanya begitu kan. Ya sudah Pak, akhirnya aku berangkat dulu tuh jam 4 sampai Rantau Pulung tuh jam 7. Ngampas kita sampai sore tuh guys. Nah dan itu juga gini, pas aku kan kemarin tuh mati kan mobilku kan di, kamu tahu ya kan mas, apa namanya, tempat karaoke yang dulu kita kelapa sawit dulu tuh. Oh di kan kalau rumahnya Pak Kamilin tuh kan sebelah kanan tuh kan arah mau ke itu nah PT Anugrah itu. Iya, PT Anugrah. Nah itu ke sana. Itu bilang orang itu apa sih itu namanya? Kilo berapa? 10. Oh, 110. Nah 106, tapi belum sampai situ mas, belum sampai keluar. Ada yang pertigaan kan pas ngelotin jalan-jalan jelek itu kan. Iya. Nah itu kan ada karaoke di situ mas, ada karaoke di situ. Mobilku itu mati guys, yang yang Avanza itu. Mati itu guys ya. Baru tuh matinya tuh akinya, mungkin aki kali ya, akinya itu mas. Kertok udah itu kan. Baru aku bilang begini kan, itu bos sudah marah-marah itu, kamu harus pulang, mungkin khawatir kan. Nah, akhirnya aku bilang begini, mas
kamu aku bilang aja nggak bisa pulang kita ini harus diganti ininya fuse-nya itu, ada ya fuse yang apa namanya itu yang injeksi kan, ada kan mobil kan injeksi itu kan ada yang itu yang terbakar, yang terputus itu yang dirakit paginya itu. Tahu dia itu mau maksa, kita harus pulang nih Jen, nggak apa-apa gaspol aja. Aku jujur aja kalau jadi supir aku pasti tahu posisi mobil itu yang mampu sampai di Sangatta atau enggak itu aku tahu. Untungnya ya Allah itu lindungin aku itu. Aku udah bilang sama buat kalau kita ini lanjuti ini apa namanya mobil ini, paling nanti di tengah hutan aku tutupin gini. Tutupin muka. Tutupin muka pakai jaket, sudah tidur aku begini. Aku udah begitu. Wah kamu tuh Zen, iya serius. Akhirnya apa? Untungnya matinya depan pom bensin. Ada mungkin orang-orang mungkin pernah lihat mobil ngampas dulu, sudah lama sih, dari tahun 2021 kemarin. Akhirnya apa? Kita ditolong di situ. Pertama memang di jack itu sama akinya Grand Max itu bisa. Tapi tuh ada lamanya itu, ada masanya juga. Dia udah bakal tuh, paling nggak sampai di Sangatta itu, paling sebelum gedung-gedung itu ada kan, itu sebelum ke Sangatta kan, kamu tahu itu guys ya. Kalau orang Kutim pasti tahu. Kalau dari arah Kabo ya, kalau arah pulang ke Sangatta pasti sebelah kiri ada kuburan kan, pasti itu. Masih tahu kan? Iya. Ada kuburan, baru ada itu juga. Ada apa namanya? Kayak apa itu? Apa sih namanya itu? Kayak bangunan besar itu namanya. Kayak bekas-bekas hotel apa itu gitu. Oh iya. Kayak mes itu nah. Kayak mes gitu. Ada kan sebelah kanan tinggi itu kan? Kayak apartemen gitu. Nah, kayak apartemen. Itu tuh angker itu sebenarnya itu. Orang-orang Sangatta pasti tahu. Soalnya aku pernah lihat kan apa namanya? Kalau kita lihat situ tuh minimal klakson katanya. Minimal klakson. Di mana-mana loh ya. Namanya kita kan nggak tahu makhluk itu kan nggak boleh sembarangan loh orang-orang masuk ke situ kan. Minimal itu 1 kali klakson ke 2 kali. Soalnya aku lihat di misterinya Sangatta itu begitu, dia dirasuki kan, pertama kan di mediasi itu, terus dia dibilang itu kalau minimal itu banyak sekali orang kecelakaan di situ katanya, karena dari atas jatuh atau dari bawah itu kepleset gitu pas hujan. Terus katanya minta yang makhluk itu, katanya sih minta diklakson aja itu. Katanya itu yang aku lihat tahu. Makanya aku sering kalau lewat situ mesti klakson kalau nggak sholawatan atau salam. Biasanya begitu. Itu mengucapkan ya salam. Ya assalamualaikum aja lah, lewat permisi, kami mau lewat gitu kan. Itu kemarin tuh pengalamanku sama Puat itu. Aku udah bilang sama Puat nggak bisa kita. Kalau kita paksa-paksain itu bos sudah marah-marah itu. Oh cepat-cepat pulang katanya. Baru akhirnya untung bisa diperbaiki pagi gitu mas. Langsung ku gaspol itu dari Ratapulung ke Bontang gitu. Itu pengalaman yang mengerikan sih sebenarnya guys ya. Jujur aja sih, aku tuh waktu di mana itu, di apa itu, waktu ngampas itu wah ngeri sekali tuh. Pertama kali ngeliat makhluk begitu tuh, sekelebat tek gini, 2-3 detik, 2-3 langsung itu, astagfirullah lagi makhluk gitu langsung. Dia kaget, aku bilang gini, nanti aja di Sangatta aja aku ngomongin gitu. Parah loh. Akhirnya dia, oh masa serius? Iya serius. Botek kamu, pasti gitu dia. Ngeri juga itu ya. Memang siapa namanya? Kadang ya gimana ya, kita di mana-mana pun tuh ada gitu. Iya. Sebenarnya makhluk-makhluk begitu tuh ada. Ya intinya aja hidup itu berdampingan. Intinya gini lah, kalau gitu, kalau seandainya ngucapin salam, sama juga kalau ada bau-bau gitu jangan selalu ditegur gitu aja. Tegur wah selesai sudah. Soalnya sudah berpengalaman sih. Sudah baru pernah coba itu. Pokoknya kalian ya, apalagi kalau bau-bau wangi ya kan, bau-bau bangkai, diam aja. Dosa itu apa namanya, dosa kalian istilahnya tegur-tegur lah maksudnya, diam aja. Tapi kalau bau-bau bangkai sampah ya beda lagi ceritanya. Iya. Ada pokoknya bau bangkainya, pokoknya kayak bau tikus-tikus mati gitu. Contohnya sih, contoh aja satu. Ya seperti itulah cerita kita ya. Mungkin nanti kita lanjut lagi di misteri selanjutnya, karena ini juga jam 1 sebenarnya, malam Jumat jam 1. Kita cerita di belakang ini, belakang rumah. Sebenarnya kita bisa sih cerita di tempat ini ya, cuma ya nantilah
kita simpan lagi di minggu depan. And goodbye.